Coba kau perhatikan baik-baik. Bayu Samudra harus kita temukan. Baik, Nyi Ratu. Lihat itu, Nyi Ratu. Itu Bayu Samudra. Iya, itu Bayu Samudra. Bersama elang itu, Bayu Samudra. Kamu tidak boleh tahu siapa kamu sebenarnya. Diceritakan, Sang Bayu Samudro mengendarai akan kudanya dengan gagah berani. Sang Bayu Samudro pun telah diikuti oleh Nyi Gendeng Permoni. Ia pun merubah mata belong menjadi elang yang sangat besar, hingga ia pun Sang Bayu Samudro dipaksa untuk menemui Niang Ratu Nyi Gendeng Permoni. Dan Bayu Samudro pun menghajar akan burung tersebut dengan mudahnya dan mata belong yang menjadi burung itu kalah dibuat keok oleh Sang Bayu Samudro, dan lagi Sang Bayu Samudro pun meneruskan akan perjalanannya ke tempat Ratu Laut Kidul yang mana ia ingin membuktikan, dia bukanlah anak dari Dewi Ayu Sekarsari. Keselamatanmu, Branga. Kamu akan bertambah luka parah kalau kamu tidak berpihak pada tongkat Ratu Gendeng Permoni kembali menerjangmu. Iya Romo. Kalau nanti saya bertemu kembali dengan Ratu Gendeng Permoni, Romo tidak boleh ikut campur. Kalau Romo ikut campur, saya akan menganggap Romo sebagai musuh. Tapi kamu sedang luka parah. Kamu harus obati. Tidak, Romo. Saya tidak apa-apa. Itu sangat berbahaya. Kamu harus diobati. Tidak, Romo. Saya tidak apa-apa. Lepaskan. Saya tidak apa-apa. Nyi Ratu. Nyi Ratu. Tidak salah lagi, dia Raden Bayu Samudra. Kita ikuti, Kakang. Ya, ini kesempatan baik untuk menangkap dia. Kita harus tangkap dia hidup atau mati. Kita serahkan dia kepada Nyi Ratu besok. Setuju, Kakang? Baik. Ayo cepat, kita harus mencari jalan pintas. Ya, ayo cepat. Iya, ayo. Oh, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. 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 Ya.
Di tempat lain, ketika Sang Bayu Samudro ingin ke tempat Nyi Roro Kidul, sempaklah prajurit Gisikan yang ingin menyerang akan Sang Bayu Samudro, dan ketika itulah Koco Benggolo melaporkan akan kejadian tersebut, hingga Senopati Kondomanik memerintahkan Tapak Dento untuk pergi ke sana dan menghadapi pasukan Gisikan itu. Ketika itu Bayu Samudro tidak tahu menahu akan penyerangan tersebut, hingga ia melanjutkan bahkan perjalanannya menuju pantai Laut Selatan, dan Tapak Dento yang menghadapi mereka, menang dengan mudahnya hingga pasukan dari Gisikan itu, mundur dan lari terbirit-birit, dan sampailah Raden Bayu Samudro ke pantai selatan tempat di mana Nyi Roro Kidul bertempat. Dalam perjalanan kemarin, hamba ingin menyatakan bahwa ada sekelompok orang yang bermaksud jahat kepada Raden Bayu Samudra. Mohon dilihat. Ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Ah, ah, ya. Ah, ah, ya. Ya, ya, ya. Ah. Ayo cepat, kita tangkap di persimpangan. Baik, kita hajar Bayu Samudra. Ya, ayo, ayo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ah, ya. Jangan ada seorang pun yang mengganggu perjalanan Raden Bayu Samudra. Mata Sito harus dihentikan. Izinkan saya berangkat sekarang juga. Silakan Kakang Tapak Beto. Kalau begitu, saya pamit mundur. Kalian berdua ikut saya. Sendikodawu, Senopati. Koco Benggolo, Sendikodawu, Senopati. arahkan Raden Bayu Samudra agar tidak bertemu dengan Mata Sito dan rombongannya. Sendikodawu, Senopati. Ya, 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 ya. Ah. Oh, ya. Ah. Oh, ya. 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 Ah. Ah. Oh, ya. Siapa kalian? Kembali dan jangan teruskan kalian mengejar Bayu Samudra. Ah, siapa kalian berani menghadang? Kembali, atau kalian akan menyesal nanti. Ah, serang mereka! Ya! Ayo, kabur! Cepat kabur! Kita kembali ke keraton. Kamu Bayu Samudra. Kalau kamu berpikir seperti itu, jalan itu sengaja dibuka untukmu, tapi dibuka untuk menelantarkanmu. Jadi Bayu Samudra, jangan kau teruskan niatmu. Selama ini kamu selalu menghalangi niat baikku, Bayu Samudra. Tapi kali ini tidak. Aku akan menyeberang sesuai dengan keinginanku. Tunggu, Bayu.
Wahai Roro Kidul, Nanda menghadap. Kemarilah, Bayu Samudra. Ikut aku. Ya. Sesampainya di sana Sang Bayu Samudro pun, langsung untuk memanggil-manggil akan penghuni Laut Selatan, hingga yang muncul adalah, Sang Koco Benggolo yang menjemputnya untuk langsung menghadap Sang Ratu Laut Kidul, dan mereka pun menyambut Bayu Samudro hingga Sang Ratunya pun, ingin berbicara kepada Bayu Samudro Empat Mata, dan mereka mencari-cari akan tapak lamatan dan tapak musti. Tiba-tiba tidak ada yang seharusnya ditugaskan kepada mereka untuk menjaga Sang Bayu, hingga Koco Benggolo pun mencari di mana keberadaan mereka, hingga keberadaan mereka di Goa Selolumutan, yang ditangkap oleh Nyi Ratu Buaya Brangah yang beso cantik jelita, bak bidadari, hingga Tapak Dento pun langsung ke sana dan menghadapi Brangah beserta anak buahnya, hingga Tapak Dento berhasil mengalahkan mereka, hingga ia pun dapat membebaskan akan Sang Tapak Lamatan dan Tapak Musti dari Sang Nyi Ratu Brangah Ratu Buaya tersebut. Ada apa ini? Kenapa Bayu Samudra menghadap tanpa aku panggil? Maaf kalau saya mengganggu Bunda Ratu. Mohon izin untuk menghadap. Kemarilah. Sembah Nanda, Bunda Ratu. Restuku terimalah, Bayu Samudra. Semoga menjadi junjungan hamba. Kelihatannya ada sesuatu yang membuat Nanda sowan menghadapku. Benar, Bunda Ratu. Apa itu? Mohon ampuni Nanda, Bunda Ratu. Ini mengenai siapa Nanda ini sebenarnya, Bunda. Koco Benggolo, tetaplah di sini dan siaga. Siapa tahu aku sangat memerlukan laporanmu. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Ayo Bayu Samudra, ikut aku. Ngestu akan dawuh, Bunda Ratu. Kacanenggolo. Aku rasa ada yang kurang dari Raden Bayu Samudra. Ada yang kurang dari Raden Bayu Samudra? Ya, Kenapa? tidak adanya tapak musti dan tapak kelamatan dalam dirinya. Tidak adanya tapak musti dan tapak kelamatan dalam dirinya. Benar. Itulah sebabnya saya harus menjemput langsung ke Laut Kidul. Sebab kalau tidak mungkin Raden Bayu Samudra menghadap Kanjeng Ratu sekarang ini. Iya, saya bisa mengerti. Tapi bagaimana dengan tapak musti dan tapak kelamatan? Kenapa dan kemana mereka pergi? Ratu Brangah yang membuat mereka tidak bisa terlihat ke dalam telapak tangan Raden Bayu Samudra Cundemani. Kenapa? Karena mereka terhalang oleh jala berpijar yang membungkusnya. Di mana mereka sekarang berada? Sebentar. Mereka ada di sekitar Selolumutan, Senopati. Tapi
Kita harus keluar dari jaring ini. Iya, kita harus lepas. Tapi bagaimana caranya? Jaring ini terlalu kuat dan sangat menyengat. Kalian kaget melihatku, ha? Maaf, mereka tidak bisa terlihat dengan jelas. Saya harus menemukan mereka. Akan saya cari sampai dapat. Kakang Senopati masuk gua selulumutan. Ini bisa berbahaya. Saya mengerti. Tapi, izinkan saya untuk ke sana sebelum semuanya ini terlambat. Kalian tahu apa sebab aku datang ke sini menemui kalian? Kalau Nyi Ratu ingin melepaskan kami dari jala berpijar ini, silakan. Manis sekali. Alangkah manisnya aku datang ke sini akan membebaskan kalian dari jala yang menjerat kalian. Tidak, aku tidak akan membebaskan kalian dari jala yang menjerat kalian. Aku akan memperburuk keadaan kalian dan menjauhkan kalian dari momongan kalian Bayu Samudra. Karena kalian salah satu penghalang aku untuk memiliki Bayu Samudra. Apa yang Nyi Ratu lakukan? Aku akan memasukkan kalian ke neraka Selolumutan, sarang ular berbisa. Budaksari, Sendiko Daun, Nyi Ratu. bawa mereka ke Selolumutan. Baik, Nyi Ratu. Angkat jala itu. Cepat! Tangkap mereka cepat! Ayo Meripat Sewu. Di tempat lain, di tempat Nyi Roro Kidul, Sang Bayu Samudro pun ingin mengetahui siapa dia sebenarnya dan Sang Ratu Laut Selatan itu terdiam 1000 bahasa, hingga Sang Bayu Samudro pun menceritakan apa yang telah terjadi di Kakutemenggungan, yang mana Sang Ratu pun terkejut dengan apa yang mereka lakukan hingga tertawalah Sang Ratu Brangah sedari tadi, dan mentertawakan akan Nyi Ratu Kidul dari jauh, dan kemenangan Sang Ratu Nyi Gendeng Permoni adalah rawa kemenangan. Hingga Sang Ratu mendeklarasikan kemenangannya di hadapan anak buahnya, dan kembali kepada Sang Bayu Samudro terus-menerus menyalahkan akan Nyi Ratu Kidul dan Nyi Ratu Kidul pun marah dan mengeluarkan akan Bayu Samudro dari tempatnya hingga Sang Ratu Kidul pun juga menangis dan gejolak rasa bersalah dalam hatinya terus menghantuinya. Kenapa Bunda Ratu beritahu setelah Nanda bertanya? Kenapa ketika Nanda keluar dari Laut Kidul, Nanda tidak diberitahu tentang siapa Nanda ini sebenarnya? Kenapa Bunda lebih menekankan bahwa Nanda putra Juragan Suco dan bukan putra Tumenggung Cokronggolo? Kenapa? Itu karena sebuah rencana besar Bayu Samudra, agar kamu bisa menjadi Senopati Agung Mataram.
agar bisa menyatukan Jawa dan menyatukan kembali Nusantara. Bunda Ratu, kalau saja Nanda mengetahui rencana itu dan mengetahui siapa Nanda ini yang sebenarnya, maka pengalaman mengerikan ini tidak akan terjadi. Pengalaman mengerikan? Iya, Bunda. Tidak. Tidak. Haruskah aib besar ini aku ceritakan? Bayu Samudra, apa yang telah terjadi? Apa Nanda telah... Oh, Iya, Bunda. benarkah? Benarkah? Benarkah Bayu Samudra? Iya. Entah setan apa yang menguasai Nanda waktu itu. Nanda, kami tidak khawatir. Kami telah melakukannya. Akhirnya kamu mengakui kekalahanmu, Ratu Kidul. Selamat, Ratu! Akhirnya kamu mengakui kekalahanmu, Ratu Kidul. Selamat, Ratu! Selamat, Mata belum? Pergilah ke Gisikan, panggil dan hadapkan Wingit padaku. Dan kalian semua anak buahku, berpesta poralah kalian merayakan kemenanganku. Tidak Bayu. Jangan dekati. Bunda Ratu, Tinggalkan aku, Bayu. Tidak. Nanda tahu Nanda bersalah. Tapi Nanda yakin tidak semuanya Nanda bersalah, Bunda. Maksud Nanda apa? Kalau saja Bunda memberitahu siapa Nanda sejak awal, maka bisa dipastikan Nanda tidak akan membunuh Ramanda Tumenggung Cokro Nenggolo. Tidak terbawa di Katumenggungan dan bertemu dengan Bunda Ayu Skarsari. Karena sama-sama tidak saling mengetahui, kami jadi saling jatuh cinta. Ini bukan salah Nanda seorang, Bunda. Bukan salah Nanda seorang. Tapi ibundamu Ayu Skarsari sudah mengingatkan bahwa ia itu ibu kandungmu, Bayu Samudra. Iya, Bunda benar. Bunda hanya sekali memperingatkan. Tapi bagaimana Nanda bisa percaya kalau bayi Bayu Samudra yang telah ia buang 8 tahun yang lalu, yang seharusnya masih anak-anak, sudah menjadi sedewasa ini? Sedewasa Nanda, Bunda. Tidak, Bayu Samudra. Bunda. Tinggalkan aku. Ini karma yang Nanda terima. Nanda harus pergi dan terlunta-lunta membawa aib yang seharusnya Nanda tidak terima. Pergi kamu, Bayu Samudra. Tinggalkan aku. Tidak. Nanda tidak akan pergi sebelum Bunda mengakui kesalahan Bunda. Lancang sekali kamu, Bayu Samudra. Pergi. Tinggalkan tempat ini. Ya!